Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mukhtasar Sahih Bukhari yang disusun oleh Mu'azzabidi rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumihim fid darain, amin Allahumma amin. Muka surat ke-65 bab ke-27. Bab man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajain. Bab ke-27, seorang tidak perlu mengulang wuduknya kecuali berhadas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fil masjid yantaziru as-salata ma lam yuhdith. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang yang menunggu datangnya waktu solat di dalam masjid dianggap sedang melakukan solat selama dia tidak berhadas. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sa'altu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qultu ara'aita idza jama'a falam yumni qala Uthman yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dhakarahu qala Uthman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an dhalika Aliyan wa Zubaira wa Talhata wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum fa amaruni bidzalik. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tentang seorang yang melakukan hubungan badan tetapi tidak sampai keluar mani. Uthman menjawab, dia harus berwuduk seperti orang yang hendak melakukan solat dan juga harus membasuh zakarnya. Uthman menambahkan, aku mendengar hal itu dari Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Ali, Zubair, Talhah dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum tentang perkara itu dan mereka pun memberikan jawapan yang sama. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansari faja'a wa ra'suhu yaqturu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allana a'jalnaka faqala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza u'jilta aw tuhitta fa'alayka al-wudu'u. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang Ansar yang menemuinya dengan rambut yang masih basah. Barangkali kami menyebabkanmu tergesa-gesa, bukan? Orang Ansar itu menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh berkata, apabila kamu terpaksa bergegas melakukan hubungan badan dan engkau tidak keluar mani, maka kau harus berwuduk. Tajuk tadi, man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajain. Tajuk besarnya apa? Seorang tidak perlu mengulang wuduknya kecuali berhadas. Seorang tidak perlu mengulang wuduknya. Dan sebenarnya terjemahannya seseorang yang melihat batalnya wuduk daripada dua jalan. Bukan mengulang wudu, tapi yang melihat batalnya wudu daripada dua jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Tajuk hadis ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wudu itu tidak perlu untuk dilakukan kecuali bila mana berlaku sesuatu daripada dua jalan. Berlaku sesuatu daripada dua jalan, yakni qubul dan juga duhur. Walaupun kita tahu bahwasanya di dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu ada berapa perkara? Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Ini soalan sekolah kelas rendah ini.
Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada dua jalan, qubul dan juga dubur, kecuali mani. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan kepada mandi. Selain daripada mani yang keluar daripada qubul, semuanya adalah akan membatalkan wudu, baik dalam bentuk cecair atau dalam bentuk ketulan batu ataupun maaf cakap apa saja. Kalaupun berupa penyakit waliyadzubillah apa saja yang keluar daripada qubul ataupun dubur, maka ianya membatalkan wudu kecuali al-mani. Mani adalah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah suci. Disebabkan oleh kerana mani adalah aslul insan. Mani asal usul manusia, dan manusia ini adalah dimuliakan oleh Allah. Maka tiada manusia yang dimuliakan oleh Allah akan dicipta daripada unsur yang najis. Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka asal ciptaan manusia yaitu mani adalah suci dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ia yang merupakan asal usul manusia. Walaupun dalam pandangan yang lain, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mani adalah hukumnya najis. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya adanya kesan mani pada kain Rasulullah SAW, maka mani yang kering itu hanya digaruk dibersihkan, lalu pakaian itu pun dipakai untuk Nabi salat, menunjukkan bahwasanya kalau mani itu najis, maka tidak mungkin Nabi akan salat dengan pakaian yang sudah tersentuh dengan najis, karena syarat salat adalah taharatul badan wal makan, sucinya tubuh badan dan juga sucinya tempat dan juga sucinya pakaian. Maka dalam hal ini, kalau mani itu najis, maka baju yang dipakai oleh Nabi SAW mesti dibersihkan terlebih dahulu untuk dipakai sebelah. Alhasil semua yang keluar daripada qubul ataupun dubur adalah hukumnya membatalkan kepada wudu kecuali mani. Dan semua yang keluar daripada qubul ataupun dubur adalah najis kecuali mani. Walaupun mani tetap wajib untuk wajib untuk mandi ya. Baik, ini perkara yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidurnya adalah tidur seseorang yang tidak dalam keadaan duduk yang mumakkanin alal ardi. Duduk yang memakkan alal ardi. Apa duduk memakkan alal ardi? Duduk yang maaf cakap, kita punya belakang ini rapat dengan tempat duduk kita dan tak ada ruang maaf cakap keluarnya angin. Yani tempat duduknya itu adalah yang rapat, bukan tempat duduk yang ada jarang-jarang, yang mungkin adanya ruang untuk keluarnya angin tanpa kita sedar. Duduk atau tidur dalam keadaan duduk seperti ini pernah berlaku di zaman Rasulullah dahulu. Kalau para sahabat menunggu Nabi keluar untuk menjadi imam pada waktu sholat subuh, tidur para sahabat di masjid sampai mereka mendengkur, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Bila mana Nabi masuk dari bila qamat, maka mereka akan terus berdiri sholat bersama dengan Nabi, walaupun sebentar tadi mereka mendengkur. Bukan mengantuk, kalau sudah mendengkur maknanya tidur pulas. Mereka sholat bersama dengan Rasulullah tanpa memperbaharui wudu. Dengan demikian tidur yang seperti itu adalah tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana membatalkan wudu? Selain daripada duduk, baik itu berbaring ataupun duduk yang tidak memakan. Macam mana duduk tidak memakan? Duduk macam angkat kaki sebelah, sudah tidak rapat betul bahagian belakang ini, sehingga madhannat khurujur rih, mungkin berlaku keluarnya angin tanpa dia sedar, karena posisi duduk adalah posisi yang memudahkan keluarnya angin, sementara duduk yang rapat adalah boleh menghalang terkeluarnya angin. Ini sebab yang kedua daripada perkara yang membatalkan wudu. Yang ketiga,
Perkara yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki-laki dan juga perempuan yang dewasa dan bukan muhrim, dan sentuhan itu kulit dengan kulit. Bersentuhannya laki-laki dengan perempuan dewasa. Dewasa maksudnya adalah tak mesti baligh, tapi mumayyiz. Yang ketiga, syaratnya adalah sentuhannya adalah kulit dengan kulit. Tapi bila mana yang disentuh bukan kulit, baik itu beralas atau selain daripada kulit pada anggota tubuh badan seperti rambut atau kuku atau gigi, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wudu. Sentuhan laki-laki dengan perempuan yang batal, yang menyentuh dan yang disentuh, dua-dua batal. Al-lamis wal malmus, yang disentuh dan juga yang menyentuh. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, baik itu qubul ataupun dubur. Bila mana tadi tajuknya di sini dikatakan bahwasanya hadis berkenaan dengan pandangan yang mengatakan bahwasanya wudu itu tidak wajib kecuali daripada sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Sementara tadi yang membatalkan wudu ada dua perkara yang ada beberapa perkara yang tidak termasuk daripada berlakunya keluarnya sesuatu daripada dua jalan, seperti menyentuh perempuan umpamanya, seperti menyentuh kemaluan umpamanya, ataupun yang ketiga adalah tidur. Bagaimana dikatakan wajib berwudu sementara tajuk ini mengatakan pandangan yang mengatakan bahwasanya wudu mesti bagi mereka yang berlaku kepadanya sesuatu keluar daripada dua jalan. Sementara perkara membatalkan wudu, tiga perkara tadi adalah menyentuh perempuan bukan muhrim ataupun kemaluan dan juga tidur. Ketiga-tiga perkara ini mempunyai hubung kait dengan qubul ataupun dubur. Di mana kaitannya? Orang kalau tidur, maka sesuatu berlaku keluar daripada angin mungkin keluar yang dia tak sedar. Dalam hadis Nabi SAW, an-naumu wika'us sahi. Tidur itu adalah wika, yakni yang boleh melepaskan kontrol di dalam anggota tubuh badan atau bahkan belakang ini akan tidak terhalang angin keluar. Kalau kita jaga macam ini, kita boleh kawal. Terkadang nak keluar boleh kita tahan. Tapi kalau tidur, tak ada sesuatu yang boleh menahan. Maka Nabi bersabda, an-naumu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Tidur itu adalah boleh menjadi sebab tidak terkawalnya keluarnya angin. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Karena tidur boleh menyebabkan angin keluar tanpa disedari, walaupun dalam bentuk sangkaan. Orang yang tidur maka dia mesti wajib untuk berwudu. Kaitannya sebab apa sebab wajib berwudu? Karena khawatir keluarnya angin daripada dubur, maaf cakap. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Apa kaitannya dengan wajibnya berwudu kalau bersentuhan? Karena bersentuhan laki-laki dengan perempuan madhannat khurujul madi, boleh menjadi sebab, karena bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim boleh berlaku adanya syahwat. Bila mana adanya syahwat boleh berlaku keluarnya madhi, yaitu cecair yang keluar daripada laki-laki, khususnya bila mana berada dalam keadaan sedang berada dalam keadaan syahwat. Maka oleh kerana ianya boleh menjadi sebab keluarnya madhi, maka dalam hal ini juga terkait dengan qubul, maka dalam hal ini wajib untuk berwudu. Demikian juga menyentuh kemaluan adalah bahagian daripada madhannah terkenanya najis ataupun mandi tadi, maka termasuk daripada perkara yang membatalkan al-wudu. Selain daripada yang membatalkan, selain daripada yang keluar daripada dua jalan, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wudu. Walaupun yang keluar najis juga. Tapi kalau keluarnya bukan daripada dua jalan, maka tidak membatalkan wudu. Darah keluar daripada tangan kita, mungkin pernah, atau kata dalam hadis Al-Bukhari yang katakan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah memeras bisul. Tak ada bisul, dikeluarkan darahnya. Setelah dikeluarkan darahnya, dia pergi salat. Darah itu najis kan?
Walaupun darah itu najis, tidak membatalkan kepada wudhu, tapi najisnya kena dibersihkan kalau dia nak pergi berwudhu, karena syarat sah salat adalah bersihnya badan, pakaian dan juga tempat daripada najis. Adanya najis pada anggota tubuh badan mesti dibersihkan walaupun wudhunya tidak perlu diulangi atau wudhunya tidak batal. Keluarnya najis pada anggota badan selain daripada kubul dan dubur, maka tidak membatalkan kepada al-wudu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan sahabat Nabi SAW, terkadang selepas berperang darahnya, tubuhnya penuh dengan darah, mereka pun sholat juga. Nah, faham. Salah seorang mereka bernama Sayyiduna Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair salah seorang sahabat Nabi yang pernah ditugaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pengawal dalam satu peperangan. Usaid bin Hudhair dan juga seorang lagi bernama Allahumma shalli ala Muhammad, Abbad ibn Bishr. Dalam satu peperangan namanya peperangan Hamra'ul Asad. Hamra al-Asad. Hamra artinya merah, Asad artinya singa. Itu nama sebuah kawasan. Peperangan Hamra'u al-Asad. Peperangan ini ketika baginda Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, saya ingat Hamra'u al-Asad. Ketika bersama dengan kaum muslimin dan Nabi berada di sebuah kemah, ada seseorang kafir yang ingin masuk di tengah-tengah malam sambil tersembunyi untuk membunuh kepada Nabi SAW. Maka malam itu baginda Rasulullah menugaskan dua orang, Abbad ibn Bishr dan juga Usaid ibn Hudhair. Maka mereka mengatakan, kita tukar shift, yakni awal malam sampai tengah malam, lepas itu tukar menukar supaya sepanjang malam ada yang menjaga. Maka Abbad ibn Bishr tidur terlebih dahulu, Usaid ibn Hudhair jaga awal malam. Ketika jaga awal malam, beliau berada dalam keadaan salat, menghadap ke arah yang boleh nampak pergerakan apa yang berlaku di hadapan kalau ada musuh yang datang untuk masuk ke kawasan peristirahatan Rasulullah dan kaum muslimin. Waktu itu seorang musuh yang melihat kepada seorang sedang berdiri, maka dia menyangka ini mesti adalah seorang pengawal untuk masuk ke dalam, maka akan diketahui pergerakannya. Maka musuh ini menghunuskan panah kepada Usaid ibn Hudhair. Panah itu sekali mengenai kepada anggota tubuh badannya, dicabut itu panah dan dibuang, dia pun sambung balik. Sementara darah keluar. Panah yang kedua kena kepada anggota tubuh badannya, tapi bukan kepada tempat yang mematikan. Darah keluar, dicabut itu anak panah, dibuang, dia sambung balik salatnya. Sampai 3 kali panah mengenai tubuh badannya, barulah salat itu dipercepat oleh Usaid ibn Hudhair. Intinya di sini darah keluar. Dan dalam hal ini salat itu diteruskan oleh Usaid ibn Hudhair. Artinya kalau keluarnya darah membatalkan kepada wudu, tentunya akan batal dengan serta-merta salatnya. Tapi karena keluarnya darah tidak membatalkan wudu, maka dalam hari ini salatnya Usaid ibn Hudhair diteruskan oleh Usaid ibn Hudhair, yang pada akhirnya Usaid ibn Hudhair bangunkan kepada Abbad ibn Bishr dan memberitahukan keadaan dirinya. Maka kata Abbad ibn Bishr mengatakan, ya Usaid, kenapa kamu tidak bagi tahu awal-awal sekali panah kena terus kejutkan kami, tapi dibiarkan sampai 3 kali? Lalu kata Usaid ibn Hudhair, saya sedang baca Quran masa salat tadi, saya enggan untuk memutuskan bacaan Quran saya. Kalau bukan oleh karena amanah Rasulullah yang suruh saya sebagai petugas ataupun sebagai pengawal, maka saya tidak akan putuskan salat saya walaupun panah yang berikutnya mengenai dan boleh membunuh kepada saya. Tapi saya percepat, sebab apa? Saya mendapat tugas daripada Nabi untuk menjadi pengawal. Kalau panah tempat kena kepada saya dan saya mati, saya tak tunaikan jaga perintah Nabi sebagai pengawal. Dipercepatnya itu semata-mata bukan karena takut mati, tapi karena nak menjaga hak tugasan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Usaid ibn Hudhair. Fahimtum? Subhanallah, macam mana tak sakit? 3
panah, bukan jarum. Panah. Kita punya kaki terpijak kerikil sedikit saja sudah kita bergoyang kalau kita sedang salat. Lipas lalu depan kita pun dah berpindah tempat. Ruhus salat, subhanallah. Terkadang kita mendengarkan kisah yang seperti ini, 1001 soalan dalam akal pikiran ini macam mana. Nak membayangkan sekian panah, 3 panah, dan dia masih teruskan. Teringat akan apa itu kisah dalam surat Yusuf ketika perempuan-perempuan itu diberikan pisau untuk potong potong buah-buahan, dan Nabi Yusuf disuruh keluarkan. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika mereka perempuan itu tengok kepada muka Nabi Yusuf, akbarnahu. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini mesti malaikat. Yakni terpekun ketika melihat kepada Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. So mereka potong-potong tangan mereka, yakni bukan potong sampai habis, karena iris itu berkali-kali tangannya dan darah itu membasahi kepada buah-buahan yang dipotong. Tak sakit pun tangannya. Pasal apa? Tertumpu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dorongan hawa nafsu syahwat. Boleh tak terasa tangan luka dengan potongan pisau karena syahwat. Takkan tak boleh orang itu bila mana sedang dalam keadaan khusyuk ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa juga ketika panah mengenai, seperti berlaku kepada Sayyidina Usaid ibn Hudayr, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika kakinya luka disebabkan oleh kerana penyakit yang sudah semakin merebak. Kata dokter yang merawatnya ketika itu, ini kena mesti dipotong sebelum merebak kepada tempat yang lain. Katanya mesti dibius. Beliau mengatakan, potonglah kaki saya sementara saya berada dalam keadaan sholat. Buat apa saja. Masuk dalam sholat, Allahu Akbar, maka dipotong kakinya. Kalau sekarang pun ada obat anti rasa, lagi canggih sekarang, tapi dahulu adalah manual. Dipotong kakinya sampai selesai, dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah selesai lah. Ditanya pula, tak terasa. Mana nilai khusyuk agaknya kalau kita sholat sekarang ini? Kita kalau masuk dalam sholat 1001 masalah dalam pikiran kita boleh selesaikan, hal fulan. Kita setelkan dalam sholat. Artinya kita punya hubungan dengan Allah melalui sholat ini adalah jauh. Khusyuk ini sudah tak tahu apa nanti. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana sholat kita jadi sholat hanya gerakan badan saja, sehingga kita khawatir kamin qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab. Berapa ramai orang yang salat berdiri tapi tak dapat fadilah apa-apa dalam salatnya kecuali letih sahaja, sebab tiada penghayatan di dalam salat. Kalau salat itu Allah beritahukan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman salat akan mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini yang memberitahukan adalah Allah yang syariatkan kepada kita salat. Kalau kita punya salat tak dapat jaga kita, mulut ini, tangan ini dan kaki dan semua anggota tubuh badan daripada perbuatan keji dan mungkar, jangan tuduh salatnya, tuduh kita bagaimana dalam salat ini. Berapa ramai orang salat yang solatnya badan saja, mencuri ya, menipu ya, pecah amanah ya. Lalu di mana kata tak salat? Baginda Rasulullah bersabda ketika melihat orang salat dan memainkan janggutnya macam dalam salat. Kata baginda Rasulullah, "Law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk, anggota tubuh badannya pun akan khusyuk. Jangankan perbuatan mungkar dan keji ditinggalkan, anggota badannya akan tenang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insafi kekurangan salat kita. Memang kita sangat kurang dalam salat, tapi jangan biarkan ianya kurang.
minta kepada Allah supaya salat yang kita lakukan ini ada kesannya kepada perbuatan, kepada suluk, kepada hati dan ke lisan serta anggota tubuh badan ini, untuk kita mendapatkan hakikat makna daripada as-salat. Baik. Dan daripada tajuk ini pembahasannya adalah berkenaan dengan perkara yang membatalkan kepada wudu adalah yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Selain daripada keduanya adalah tidak membatalkan al-wudu, baik itu darah, baik orang berbekam umpamanya, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan al-wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sentiasa seorang hamba itu berada di dalam salat selagi ia menunggu datangnya salat di masjid, selagi ia tidak berhadath. Hadis ini membicarakan tentang beberapa perkara, terutama sekali adalah sesuai dengan tajuknya, yakni tajuk yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudu, otomatis membatalkan salat adalah sesuatu yang keluar daripada qubul ataupun daripada dubur, yakni malam yuhdits, berkenaan dengan masalah hadas. Apa itu hadas? Hadas amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhis. Amrun i'tibariyun, perkara yang diiktibarkan, yakni tak ada wujudnya. Yaqumu bil a'dha, ada kepada tubuh badan seseorang, yamna'u sihhatas salah, yang boleh mencegah sahnya salat, haitsu la murakhis, ketika tiada rukhsah untuk boleh salat ketika dalam keadaan hadas. Pening. Saya tahu ini. Dulu saya belajar pun pening juga, tidak paham itu arti hadas. Subhanallah, ahli fiqh memperbincangkan tentang perkara yang lebih memberikan terperinci dan juga definisi kepada hadas. Amrun i'tibari, sesuatu yang tidak dinampak, yang ada kepada seseorang. Kalau ada kepada seseorang sesuatu itu, maka salatnya tidak boleh, kecuali bila mana ada kerenganan, ada rukhsah kepada orang itu untuk salat dalam keadaan hadas. Terkadang orang boleh salat walaupun dalam keadaan hadas. Terkadang orang boleh salat walaupun dalam keadaan hadas, tapi itu dikecualikan kepada orang yang berpenyakit hadas, seperti al-istihadhah. Apa istihadhah? Darah yang keluar lebih daripada masa haid. Darah yang keluar lebih daripada masa haid, dia keluar terus kepada seorang perempuan, maka perempuan yang dalam keadaan istihadhah wajib salat walaupun keluar saat dalam keadaan salat, teruskan salatnya dan salatnya adalah sah, sebab ia berada dalam keadaan rukhsah, yakni keringanan yang diberikan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh al-fuqaha. Mesti berwudu setelah masuknya waktu, mesti ada penghalang darah itu daripada terkena kepada pakaian. Pembahasannya dalam fiqh panjang lebar. Tapi keadaan seperti ini, perempuan yang berada dalam keadaan istihadhah, salatnya tetap sah walaupun ia berada dalam keadaan darah sedang keluar, sementara ia berada dalam keadaan bersembahyang atau salat. Yang kedua, salisil baul. Salisil baul adalah orang yang suka buang air kecil tanpa terkontrol. Mungkin kalau zaman kita sekarang orang yang dia pakai kantong. Kalau ada orang yang sedang sakit, dia kan kadang-kadang meletak di kantong sebelahnya. Dan itu keluar tanpa dikontrol. Lalu bagaimana kalau dia berada dalam keadaan salat? Sementara dalam salat mesti tidak boleh dalam keadaan hadas, karena ada rukhsah, sebab orang dalam keadaan uzur atau berpenyakit, maka dalam hal ini salatnya sah walaupun berhadas. Makanya diartikan hadas itu mencegah seorang sah salatnya kalau tak ada rukhsah.
Kalau ada rukhsah, sah sholatnya walaupun dalam keadaan hadas. Faham dong? Saya bagi exam suatu hari nanti, saya tanya apa itu arti hadas. Daripada definisi hadas ini dan juga apa yang mesti dilakukan oleh orang yang berhadas, kita akan memahami bahwasanya agama ini tidak boleh difahami atau tidak boleh diukur dengan akal. Agama tidak boleh diukur dengan akal, tetapi akal berusaha untuk memahami maksud agama, maksud hukum, maksud nas. Akal bukan menilai hukum. Akal adalah wasilah untuk memahami rahasia hukum. Yang kalau akal tak paham rahasia hukum, bukan hukum yang salah, akalnya belum sampai untuk nak paham rahasia hukum. Kenapa saya cerita seperti ini? Kita sekarang kalau dalam keadaan hadas, baik itu buang angin, apa yang kita lakukan untuk kita dalam keadaan berwudu membersihkan diri untuk salat? Maka kita bersihkan tempat keluarnya angin itu atau kita berwudu? Kita berwudu, tak disentuh pun bagian tempat keluarnya angin itu. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana dinu bil aqli." Kalau agama itu boleh diukur dengan akal, yakni akal menjadi neraca kepada agama. Berapa ramai orang yang tergelincir, khususnya orang-orang yang terlibat dalam liberal. Sekarang pun ada istilah Islam Nusantara, yakni nak mengakal-akalkan Islam. Bukan mengislamkan akal. Ini sekarang dah Islam nak dinusantarakan, nak disesuaikan dengan Islam. Seakan-akan ada Islam Nusantara, tak ada Islam Afrika, sudah ada Islam mana lagi. Bukan orang yang bercakap ini, bukan orang tak terpelajar. Hanya salahnya mereka meletakkan akal neraca kepada agama, sehingga menimbang agama dengan akal pikirannya. Mula bila akal kita, akal saya atau akal siapa saja boleh menimbang agama, sementara agama ini sudah wujud sebelum akal ada. Kata Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana dinu bil aqli." Kalau agama ini boleh diukur dengan akal, boleh ditimbang dengan akal, akal dijadikan raja kepada agama, maka seorang itu akan diperintahkan mengusap bahagian bawah pada khuf dan bukan pada bahagian atas. Tahu kasut khuf yang lembut kalau dipakai musim dingin, kalau di negara-negara yang ada musim sejuk. Kalau seorang pakai kasut khuf dan berwudu, tak perlu untuk membuka kasutnya supaya membasuh kaki, tapi cukup mengusap di atas kasut. Setelah memenuhi syarat tentunya, saya akan ceritakan panjang lebar berkenaan dengan syarat memakai khuf. Tapi cara pengusapannya itu, yang wajib itu adalah bahagian atas kasut. Maaf cakap, kalau ini kaki, yang diusap daripada sini sampai ke bahagian pergelangan kaki, yang dilalui seperti ini. Kalau ikut hukum akal, yang kotor yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Tapi justru kalau yang diusap di bawah tak sah. Kalau yang diusap di atas baru sah. Kalau diusap dua-dua memang confirm sah. Makanya disebutkan cara pengusapannya itu atas dan juga bawah. Tangan kanan diletakkan bermula dari telapak tangan pada jari-jari kaki hadapan bagian atas. Tangan kiri pula daripada tumit belakang. Jadi bergerak serentak macam ini. Tapi wajibnya bahagian atas. Walaupun yang kotor bahagian. Kenapa syariat itu meletakkan usapan pada orang berwudu ketika memakai khuf di atas bukan di bawah, untuk membatalkan fungsi akal untuk menjadi neraca kepada agama, supaya tidak menimbang agama, menilai agama, mengukur agama dengan masuknya akal pikiran kita. Kalau tak masuk di akal, agama tertolak, nas tertolak. Tidak, akal Anda yang tertolak.
Sebab agama sumbernya daripada yang bagi kita akal. Akal itu fungsinya berpikir. Yang bagi akal kepada kita adalah zat yang menurunkan hukum hakam agama, yang sudah tahu fungsi akal nih kalau berpikir. Tak mungkin Allah menurunkan satu hukum yang tak boleh diterima oleh akal pikiran yang fungsinya untuk berpikir dan tidak masuk di akal, boleh ditolak. Macam mana Allah turunkan hukum tak masuk di akal? Sementara yang menciptakan akal adalah Allah juga. Yang problem bukan hukumnya, tapi akal pikiran orang itu. Oleh sebab itu menjadi kaidah dalam ahli sunnah wal jamaah, la ijtihada ma'an nas. Tak boleh ada ijtihad kalau ada nas. Kalau tak ada nas, silahkan berijtihad, mengukur daripada kaidah-kaidah yang ada dalam syarak. Gunakan akal untuk berfikir, untuk berijtihad. Walihada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika dihantarkan oleh Rasulullah pergi ke Yaman, kata baginda Rasulullah, "Bimada tahkum?" Dengan apa kamu akan menghukum kepada mereka? Dengan kitab Allah. Kalau tidak ada, dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada, ajtahidu bi ra'yi, saya guna akal. Bila guna akal, ketika tidak menjumpai nas di dalam Quran dan juga tidak ada nas di dalam hadis, baru akal di sini digunakan untuk berfikir. Selagi ada nas, selagi ada hadis Nabi SAW, akal berusaha untuk memahami, bukan menilai hukum, bukan menilai nas. Tapi tidak ada tapinya juga. Akal ini bila mana mempunyai fungsi untuk memahami nas, baik itu Quran atau hadis, jangan sekali-kali menganggap apa yang kita paham dalam nas, yang kita paham dalam Quran, yang kita paham dalam hadis, maksud Allah dan maksud Rasulullah, seakan-akan yang kita paham itu maksud Allah dan itu maksud Rasulullah. Maka kita di sini sudah menambahkan satu nas lagi, nas akal pikiran kita melalui pemahaman kita. Apa yang kita paham dalam nas hanya sekedar pemahaman Anda, tapi bukan naik taraf pemahaman Anda terhadap nas sama dengan nas. Sehingga bila mana ada orang bercanggah dengan pemahaman kita, dengan nas yang sama, dengan Quran yang sama, dengan hadis yang sama, yang berbeza cara memahaminya, maka kita menghukum orang ini telah bercanggah dengan Quran. Ini adalah telah sesat karena bercanggah dengan Quran. Bukan bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan pahaman Anda terhadap Al-Quran. Jangan Anda mengangkat pahaman Anda kepada Quran macam dengan Quran. Kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'yi salat, pandangan saya benar. Pandangan dalam cara memahami dalam Qur'annya, dalam memahami hadisnya, saya anggap benar. Yahtamilul khata' inda ghairi. Tapi apa yang saya pandang benar mengikut pahaman saya mungkin salah bagi orang lain. Wa ra'yu ghairi khata', pandangan orang lain bagi saya salah, tapi mungkin benar. Ini baru insaf, baru orang yang dia bijak menyikapi apa yang dia paham terhadap nas Quran dan juga hadis dan apa yang dipahami oleh orang lain. Tapi kita nak menaik tarafkan apa yang kita paham terhadap nas Quran dan juga hadis, itu satu-satunya maksud sehingga orang kalau berbeza pandangan dengan kita sesat. Dah nak jadi lebih tinggi daripada nas pula nak hukum orang lain dengan sesat. Faham tu? Macam siapa? Ada di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah Firaun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun ketika berbincang dengan pengikutnya? Zaruni aqtul Musa, biarkan saya bunuh Nabi Musa. Biar dia minta kepada Tuhannya supaya ditolong. Saya khawatir Musa ini adalah boleh menyesatkan kamu daripada agama kamu. Apa katanya? Saya khawatir Musa menyesatkan kamu. Ini Musa Rasulullah bawa agama Allah Subhanahu dianggap sesat. Pasal apa? Pasal Firaun sudah melihat apa yang dia paham itu yang benar, Musa sesat. Maka dihukum Musa sesat. Lepas tu saya ini ingin ajak kamu sabilar rasyad,
jalan yang benar. Yang bawa jalan benar dianggap sesat, yang sesat adalah menganggap dirinya benar. Apa kebenaran yang ada pada Firaun? Nak disembah, dianggap satu agama yang benar. Nabi Musa yang membawa kepada persembahan agama Allah dianggap sesat. Dan apa falsafahnya Firaun? Ketika Firaun berbincang, bermusyawarah dengan dia punya anak buah tentang Nabi Musa yang akan dibunuh oleh Firaun, kata salah seorang pengikut Firaun yang dia beriman tapi disembunyikan, katanya mengatakan, kamu jangan bunuh. Adakah kamu akan bunuh dia karena mengucap tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dia pun sudah mendatangkan bukti yang kalau kamu lakukan pembunuhan kepadanya, khawatir apa yang dijanjikan oleh orang itu, yaitu Musa, daripada hukuman akan kena kepada kamu. Biarkan saja, kamu sudah mempunyai kuasa Mesir. Biarkan Musa pergi, sudah biarkan, jangan dibunuh. Kalau kamu biarkan, kamu mesti selamat dengan kerajaan yang dipimpin oleh Firaun. Itu nasihat daripada penasihatnya Firaun. Apa kata Firaun? Ma urikum illa ma ara. Tak ada pandangan lain kecuali yang aku pandang. Ini falsafah Firauniyah. Nah, apa yang dia pandang itu. Yang lain tak boleh berbeza, berlawanan dengan Firaun. Ya Firaun, kepala otak engkau ini macam mana tak terima orang pandangan orang lain? Yang nak jadikan apa akal fikiran kamu itu untuk boleh menjadi rujukan kepada semua akal fikiran macam mana? Semua orang mempunyai kekuatan untuk berfikir. Memang tidak semua orang boleh diambil pandangannya, tetapi untuk nak menutup orang lain mempunyai pandangan, ini adalah penodaan kepada fungsi akal untuk berfikir. Faham dong? Apa kata Firaun? Ma urikum illa ma ara. Saya tak boleh tunjukkan pandangan kepada kamu kecuali pandangan seorang saja, saya. Yang lain tak boleh. Faham dong? Hadza berkenaan dengan masalah bagaimana seseorang memahami agama, memahami rahasia agama menggunakan akal. Kalau tak sampai faham akal kepada maksud agama, bukan berarti hukum agama itu yang dipertikaikan. Akal belum sampai. Anda tidak paham hari ini, mungkin generasi akan datang akan faham. Siapa yang berhak untuk membatasi makna Quran dan hadis yang ada terhad kepada pemahaman ulama semua zaman kita sekarang, yang mungkin ada pemahaman yang berbeza di masa akan datang. Berapa ramai kajian yang sudah dibuat daripada ulama tafsir, ulama hadis, mengkaji tentang hadis Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbeza tafsiran dulu dengan tafsiran zaman sekarang. Kalau orang dulu menafsirkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. 5 perkara yang tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Tafsiran dulu orang ahli tafsir mengatakan ya'lamu fil arham, tahu apa yang ada di dalam rahim jantina. Itu pemahaman. Zaman kita sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, orang dah boleh kenal jantina bayi yang ada dalam janin sebelum lahir. Adakah dalam hal ini dokter menyaingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan apa yang ada di dalam rahim? Mana boleh ilmu Allah Subhanahu wa taala disaingi oleh sesiapapun juga, sementara dinafikan tak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Sementara di sini dokter pun boleh tahu, kita pun boleh tahu juga, scan, nampak itu. Dan bagaimanakah tafsiran orang dulu? Salah? Tidak. Tafsiran orang dulu sesuai zaman dulu. Tafsiran zaman sekarang, hal yang seperti itu tidak boleh untuk dipakai untuk ditafsirkan di zaman kita sekarang. Sebab zaman sekarang tafsiran itu penemuan baru membuktikan bahwasanya tafsiran itu tak sesuai untuk ditafsirkan zaman kita sekarang. Dan kalau begitu pemahaman ini semakin bertambah dan berubah. Daripada satu zaman kepada zaman yang lain, pemahaman boleh berubah, tapi hukum Allah tak boleh berubah. Dan kalau akal tak faham maksud hukum Allah, bukan hukum Allah yang mesti diubah ataupun
dianggap tidak sesuai. Berapa banyak orang-orang orientalis ataupun orang-orang liberal ataupun orang-orang yang menuhankan akal pikirannya yang coba untuk memutar-belitkan hukum hakam agama berkenaan dengan masalah warisan laki-laki dengan perempuan dipertikaikan, berkenaan dengan masalah saksi dua perempuan satu laki-laki dipertikaikan, berkenaan dengan masalah perkawinan lebih daripada satu dipertikaikan, macam-macam dipertikaikan. Kembalinya mereka adalah menggunakan akal sebagai neraca. Itu sudah satu kesalahan besar. Akal bukan neraca menimbang hukum. Akal alat untuk paham maksud hukum. Kalau dijadikan neraca, maka hukum semua boleh ditimbang. Masuk di akal kita terima, tak masuk di akal kita tolak. Lah, akal alat untuk memahami rahasia hukum. Allah, kita pusing sedikit berkenaan dengan akal. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tabarak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andai ketika di dunia kami mendengar dan kami berakal. Kalau dia di dunia tak berakal, macam mana boleh masuk neraka sa'ir? Kan pena Allah diangkat daripada orang yang tidak berakal. Ini mereka mengatakan, andai ketika kami di dunia kami dengar dan kami berakal, maka kami tak termasuk daripada penghuni neraka sa'ir. Kalau dia tak punya akal di dunia, maknanya tak waras, maka tak ada hukum orang kepada orang yang tidak waras dan tak mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana menafikan akalnya di sana? Karena tidak menggunakan akal dengan benar. Akalnya ada, tapi tidak digunakan fungsi akal sebagai alat untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yuhdith, yakni selagi tidak berhadas. Seseorang yang berada di dalam hadis ini, la yazalul abdu fi salatin. Seorang hamba itu sentiasa berada di dalam salat. Maknanya berada di dalam salat mendapat ganjaran salat, seakan-akan ia salat selagi menunggu datangnya waktu salat. Selagi menunggu datangnya waktu salat. Berapa lama dia menunggu? Selama itu dia dianggap sebagai seorang yang salat. 1 jam, 2 jam, maka dianggap sebagai seorang yang salat. Baik termasuk dia orang yang menunggu antara salat yang pertama dengan salat yang berikutnya, atau dia datang ke masjid awal tunggu salat datang. Selama dia menunggu, dikira dia adalah sebagai seorang yang salat selagi tiada sebab yang lain beradanya di masjid semata-mata hanya untuk menunggu salat sahaja. Selama dia menunggu, selama itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang salat. Alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau salat, kita punya kualiti salat itu dinilai dengan khusyuk. Tapi dalam hadis ini Allah menjamin ganjaran salat kepada orang yang tidak salat semata-mata untuk menunggu datangnya waktu salat. Yang salat diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekadar mana dia khusyuk dalam salatnya. Tapi kalau dia menunggu datangnya waktu salat yang lain yang akan datang, atau menunggu salat dia datang awal, menunggu datangnya salat yang akan datang, selagi dia menunggu, tak ada sebab yang lain daripada menunggunya kecuali untuk salat sahaja, bukan tunggu kawan. Kalau dia tunggu di masjid untuk tunggu kawan, kemudian Allahu Akbar salat, ini tak dapat ganjaran. Pasal maksudnya tunggu kawan, atau tunggu kedai buka, atau tunggu tuan imam datang, atau sebenarnya penghulu nak tunggu surat nikah. Kalau maksudnya selain daripada salat, maka tak dapat fadilah. Tapi kalau maksudnya menunggu salat, maka itu yang menyebabkan dia diganjar seakan-akan melakukan amal ibadah salat. Faham dong? Berapa banyak salat Allah yang tahu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa' bihi ad-darajat." Mahukah kamu kutunjukkan akan satu amalan yang kalau kamu lakukan,
dihapus dosa kamu dan diangkat derajat kamu. Hapus dosa, angkat derajat. Ini salah satu teknik di dalam mengajar, untuk mengajak kepada yang diajar supaya serius kepada apa yang akan disampaikan dalam bentuk soalan. Tahukah kamu amalan yang kalau kamu buat, dosa kamu diampunkan, derajat kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebutkan 3. Yang pertama, al-wudhu indal makarih. Berwudhu ketika dalam keadaan susah. Apa maksudnya berwudhu dalam keadaan susah? Baik karena musimnya sejuk sehingga wudhunya menggunakan air yang agak mencabar, mungkin zaman kita sekarang kurang mencabar karena ada heater, ataupun apa saja yang boleh menyebabkan seseorang itu susah dalam berwudu. Mungkin nak pergi ambil wudunya jauh tempatnya. Walhasil al-wudu indal makari. Berwudu dalam keadaan dia menghadapi cabaran ketika berwudu, walaupun dalam keadaan sejuk. Dia tak berwudu pun kalau tidak sholat, maka tak perlu dia berwudu. Tapi dia nak berwudu juga, menjaga kesucian dalam musim sejuk. Ini termasuk daripada orang yang dia berwudu dalam keadaan yang mencabar. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid, yakni kerap datang pergi ke masjid. Yang ketiga adalah wantirarus shalah ila shalah ba'da shalah. Menunggu datangnya salat setelah dia salat. Menunggu datangnya salat setelah dia salat. Baik itu daripada maghrib sampai isya, daripada asar sampai kepada maghrib, daripada zuhur sampai kepada asar. Walhasil duduk untuk menunggu salat itu boleh menjadi sebab dia diangkat derajat oleh Allah, dihapuskan dosa oleh Allah, dikira sebagai orang yang salat juga. Kata baginda Rasulullah, fadalikumur rubat, fadalikumur rubat. Itu sudah satu ganjaran yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan 3 perkara tadi. Faham toh? Dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang orang diganjar dengan ganjaran salat walaupun ia tidak salat bila mana melakukan perbuatan menunggu datangnya salat. Baik menunggu datangnya salat, dia datang awal untuk melakukan salat fardu, atau selepas melakukan salat fardu menunggu datangnya salat fardu yang akan datang. Hanya perbezaannya, orang yang menunggu salat fardu sampai fardu yang akan datang itu termasuk hadis yang kedua tadi itu, yaitu yang dihapus dosa dan juga diangkat derajat. Adapun orang yang datang awal untuk melakukan salat akan diganjar oleh Allah seakan-akan dia salat selama dia menunggu. Tapi yang menunggu daripada salat fardu, datangnya salat fardu yang akan datang, dia menunggu, maka 3 dia dapat. Apa saja? Dosanya diampunkan, darjatnya diangkat, dan dianggap sebagai seorang yang melakukan salat. Faham dong? Besar tidak ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melakukan demikian? Besar. Berapa banyak yang boleh? Untuk tunggu salat, lama lah tu imam tu tak keluar-keluar. Antara maghrib dengan isya 1 jam. Ada orang balik, minum kopi dulu ke rumah, tengok berita dulu, pasti datang balik. Kalau dia tunggu sekejap saja, 45 menit tunggu, itu imam kalau selesai maghrib dengan zikirnya 15 menit, balik rumah dalam 5-10 menit, balik, yakni di rumah tak ada apa. Kan baik kalau ada di musalla, kalau ada di masjid, dapat fadilah 3 perkara tadi. Dalikumur rubat, kata Nabi SAW, itu sudah ganjaran yang besar, yakni diangkat darjat, dihapuskan dosa, diganjar oleh Allah sebagai ganjaran orang yang salat. Biasakan untuk cari amal ini supaya mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk kita mengamalkan apa kita belajar, karena mesti beramal. Allah. Belajar mudah, nak beramal susah. Dalam
dalam hadis ini disebutkan bahwasanya selagi dia menunggu di masjid, selagi dia menunggu di masjid. Lalu bagaimana kalau orang sholatnya bukan di masjid, di rumah? Dia tunggu sholat fardu maghrib, dia tunggu isya yang akan datang. Adakah termasuk daripada yang mendapatkan atau tidak? Hadis ini terdapat beberapa riwayat. Yang pertama, sebutan masjid seperti dalam hadis ini. Sentiasa seorang hamba akan diberikan oleh Allah ganjaran orang yang salat selagi dia menunggu datangnya salat di masjid, selagi tidak berhadap di masjid. Dalam riwayat yang lain, fi musalla, di musalla. Apa itu musalla? Apa itu musalla? Bukan surau. Musalla itu tempat dia salat, tempatnya, tempat dia salat itu. Kalau surau memang dibina khas untuk salat, maka ia lebih kurang mempunyai fadilah yang sama dengan masjid. Terlepas daripada taraf surau itu masjid atau bukan masjid, itu lain hal lah. Tapi masjid yang dimaksudkan di sini tempat yang khas digunakan untuk melakukan amal ibadah salat 5 waktu. Secara hukum lafaznya, secara hukum zahirnya mempunyai fungsi yang sama dengan masjid, karena mempunyai fungsi untuk salat. Pembahasan masalah sah etikaf, tidak boleh etikaf, orang dalam keadaan janabah boleh berada, tak boleh, itu pembahasan di luar. Tapi yang dimaksud di sini tempat khas untuk melakukan salat 5 waktu. Kata ahli atau pensyarah daripada hadis, yang dimaksudkan adalah bila mana seseorang itu berada di masjid bagi laki-laki, tapi bagi perempuan adalah bila mana di rumah. Perempuan akan mendapatkan fadilah yang sama tadi, baik angkatnya darjat, baik penghapusan dosa, baik dikira sebagai seorang yang salat walaupun tidak salat, selagi menunggu datangnya waktu salat, kalaupun menunggu di rumahnya. Tapi dengan syarat dia tunggu, bukan dia pergi masak dulu, daripada dia buat siapkan makan malam dulu, lepas tu balik lagi nak salat. Tak. Daripada maghrib sampai isya, tak ada apa yang dibuat kecuali menunggu datangnya salat. Baik berzikir atau tidak, yang penting duduk di tempatnya, hanya menunggu datangnya salat. Kalau nak pergi bangkit daripada tempat duduknya, kalau kepada hal-hal yang mustahab, orang ketuk pintu nak buka atau nak basuh bilik air umpamanya, itu tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan ganjaran. Tapi kalau dia pergi ke hal-hal yang lain selain daripada apa yang dituntut dalam salat, seperti nak pergi memasak, nak sembang-sembang umpamanya, maka tak termasuk daripada orang mendapatkan fadilah ganjaran seakan-akan dia melakukan as-salat. Bagi perempuan akan mendapatkan fadilah itu walaupun berada di rumahnya, dengan syarat dia duduk di tempat di mana dia salat, menunggu datangnya salat yang akan datang. Tapi bagi laki-laki adalah menurut para ulama hendaklah dilakukan di masjid atau tempat yang khusus untuk melakukan salat, seperti surau pun termasuk, karena khas surau itu adalah untuk melakukan salat 5 waktu. Dan ini adalah merupakan anjuran dan galakan bagi laki-laki untuk melakukan salat fardu di masjid. Afdal salatul rajul fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling baik bagi laki-laki adalah di rumah, kecuali salat fardu di masjid. Baginda Rasulullah SAW kalau salat fardu di masjid. Bila mana salat sunnah dibuat di rumah. Qabliyah dan ba'diyah dibuat di rumah. Paham dong? Hada berkenaan dengan masjid. Yang kedua adalah syaratnya untuk diganjar oleh Allah ganjaran orang yang salat selagi menunggu datangnya waktu salat. Satu adalah tadi di masjid bagi laki-laki, dan yang kedua adalah malam yuhdith, selagi tidak berhadas. Selagi tidak berhadas. Dalam riwayat yang lain, malam yang sarif, selagi dia tidak bangkit daripada tempatnya pergi ke tempat yang lain. Maksud daripada pergi tempat yang lain adalah tempat yang tiada kaitan langsung dengan tuntutan salat. Tapi kalau pergi macam saya gambarkan tadi, buka pintu dan seterusnya, tapi balik ke tempat semula, tetap mendapatkan fadilah ini. Selagi tidak bersurai, tidak bangkit daripada tempat itu ke tempat yang lain dalam hal urusan keduniaan, selagi dia menunggu di situ, maka dia termasuk orang yang
diganjar dengan orang yang sholat. Hada yang pertama. Yang kedua adalah malam yuhdith, selagi tidak berhadas. Yani tidak berhadas keluarnya sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Karena hadas membatalkan wudu. Kalau seseorang menunggu daripada maghrib sampai isya, dia tunggu dengan majelis ilmu, kemudian dia berhadas, dia tunggu juga. Kalau dia berhadas, dia tunggu selama mana dia menunggu, tidak dapat fadilah salat tadi. Pasal apa tak mendapatkan fadilah salat? Sebab salat akan diganjar oleh Allah kepada orang yang salat kalau berada dalam keadaan suci. Sementara dia itu walaupun menunggu salat, macam mana akan diganjar salat sementara dia berada dalam keadaan hadas? Lalu bagaimana kalau hadas? Pergi wudu. Lepas itu sambung balik. Dengarkan kepada apa saja program yang diadakan untuk mendapatkan fadilah, dia diganjar mendapatkan ganjaran orang yang salat. Fahimtum? Walihada disyaratkan dalam hadis ini orang akan mendapat ganjaran salat selagi menunggu datangnya salat, selagi dia tidak berhadas. Selagi dia tidak berhadas. Dalam riwayat yang lain maksud daripada malam yuhdith adalah tidak bercakap kotor. Dia menunggu salat, tapi dia umpat fulan, dia maki fulan, dia percakapannya selama dia tunggu sholat, maki orang, caci orang, cerita keburukan orang. Ini termasuk daripada bahagian penafsiran yang tidak mendapatkan fadilah ganjaran salat. Dan malam yuhdith, selagi dia tidak berhadas, dua makna. Hadas di mana hadas keluarnya sesuatu daripada kubur dan dubur, dan yang kedua adalah hadas dimaksudkan adalah pembicaraan yang kotor, pembicaraan yang tidak baik, boleh menjejaskan atau boleh menyebabkan terangkatnya ganjaran daripada orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Allah banyak riwayat, selama dia menunggu, malaikat akan mendoakan kepada orang itu. Subhanallah, berapa tadi ganjarannya? Diangkat derajatnya, diampunkan dosanya, kemudian apalagi diganjar dengan ganjaran orang yang salat. Yang keempat, malaikat mendoakan kepada orang tersebut. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Doa malaikat confirm diterima oleh Allah SWT. Sebab malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah bermaksiat kepada Allah. Doanya malaikat confirm diterima. Kita punya doa mungkin iya diterima, mungkin tidak. Sementara doa malaikat yang sudah confirm diterima, diperlukan daripada kita untuk buat apa perbuatan yang boleh menjadi sebab malaikat doa. Apa tadi? Kerap datang pergi ke masjid atau ke surau untuk salat dan tunggu datangnya waktu salat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Bila didoakan selagi dia menunggu. Selagi dia menunggu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu. Faham dong? Riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Sa'altu Utsman bin Affan, aku bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, menantu dua kali Rasulullah. Kalau aku ada anak perempuan yang lain, maka akan kunikahkan dengan Utsman, kata Nabi SAW. Baginda Rasulullah bersabda mengatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, mengatakan, wahai Utsman, buatlah apa saja yang kamu inginkan, sesungguhnya Allah sudah mengampunkan dosa kamu. Ma dharra Utsman, tidak ada perkara musibah yang akan menimpa kepada Utsman setelah apa yang dia buat, yakni menginfakkan segala harta yang dipunyai untuk memperjuangkan agama Allah di saat kaum muslimin waktu itu memerlukan harta. Orang terbanyak yang mengorbankan dan juga menyumbangkan hartanya adalah Utsman bin Affan. Maka Nabi bersabda, kamu buat apa saja, Allah ampunkan kamu punya dosa. Tapi as-sahabah yang mendapatkan berita gembira demikian, bukan dosa yang dibuat, semakin taat dilakukan oleh mereka.
karena ini satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan ditanya oleh Zaid bin Khalid, apa pandangan kamu bila mana seseorang itu bersama dengan istrinya lalu tidak keluar mani? Kata Utsman bin Affan, hendaklah dia berwudu seperti mana wudunya di dalam salat dan membasuh cakap kemaluannya. Kata Sayyidina Utsman, demikian aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku, kata Zaid bin Khalid, mengatakan bertanya demikian juga kepada Ali, kepada Zubair, kepada Talha dan Ubay bin Ka'ab, maka mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Kalau seseorang berada dalam keadaan bersama dan tidak sampai keluar mani, apa yang dilakukan? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, berwudu. Demikian pandangan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Zubair dan juga Sayyidina Talha dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Yang termasyhur dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya mani dengan cara apapun juga, maka ianya adalah mewajibkan mandi. Yang kedua adalah ilajul hasyafati fil farji, masuknya kemaluan ke dalam farj. Keluar mani atau tak keluar mani, maka yang kedua ini bahagian daripada yang mewajibkan mandi. Yang ketiga al-haid, bila mana sudah berhenti. Yang keempat an-nifas. Yang kelima al-wiladah, melahirkan. Apa beza wiladah, melahirkan, dengan nifas? Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Al-wiladah, keluarnya anak. Apa bezanya? Kalau ada orang yang melahirkan tanpa ada nifas, tetap wajib untuk mandi, karena sebab daripada mandi bukan hanya keluarnya darah selepas melahirkan, tapi keluarnya anak itu sendiri menyebabkan wajibnya mandi kepada ibu. Berapa tadi? 5. Yang keenam adalah al-maut, kematian, wajib mandi. Tapi yang 5 dibuat oleh orang yang terjadi sesuatu itu kepadanya. Yang keenam, orang lain kena buat. Kalau orang mati sendiri, orang lain kena buat. Maka ada berapa yang wajibkan mandi? 6 perkara. Apa yang berlaku di sini adalah hadis ini. Saudara Utsman ditanya, kalau orang bersama dengan istrinya tapi tidak sampai keluar mani, adakah apa patut dibuat? Kata Saudara Utsman, berwudu. Sementara tadi sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah salah satunya adalah bersama walaupun tidak keluar mani. Hadis ini adalah hadis yang dimansukh. Hadis yang dimansukh dalam arti bukan yang dimansukh wudunya, tidak. Tetapi yang dimansukh itu adalah hukum bersama dengan istri tidak wajib mandi, itu yang dimansukh tidak wajib mandinya dengan diwajibkan untuk mandi. Kalau wudunya tetap diperintahkan bagi mereka yang yang akan melakukan mandi wajib. Tetap disunnahkan untuk berwudu ketika hendak mandi wajib. Lalu hadis ini yang menyuruh kata Utsman menjawab berwudu sahaja adalah dimansukh dengan perintah untuk mandi ketika berada dalam keadaan bersama dengan istrinya walaupun tidak keluar mani. Maka dalam hukum nasikh dan mansukh yang berlaku adalah hukum yang memansukh, bukan hukum yang dimansukh. Lalu kalau hukum dimansukh, kenapa mesti dikekalkan? Ya, dikekalkannya adalah karena ada perintah berwudu yang masih relevan kepada orang yang dia akan mandi wajib, tetap disunnahkan untuk wudunya. Jadi tak perlu untuk dihapus semua hukumnya karena masih boleh dipakai hukum untuk berwudu. Hadis yang terakhir daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Nabi memanggil seseorang daripada Ansar.
dalam kalau tidak salah namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik. Itban bin Malik ini kawan rapat Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga hubungannya dengan Sayyidina Umar bin Khattab sampai kepada perangkat buat kerjasama. Kalau hari ini Umar bin Khattab mendengar majlis ilmu bersama dengan Rasulullah, Utban bin Malik pergi cari kerja. Esok giliran Utban bin Malik mendengarkan, Sayyidina Umar pergi kerja. Lepas itu mereka tukar apa yang mereka, ilmu yang mereka dapat daripada Rasulullah diceritakan. Kalau giliran Sayyidina Umar yang hadir, Utban bin Malik balik kerja, diceritakan apa didengar daripada Rasulullah. Kalau giliran Utban bin Malik yang hadir, Sayyidina Umar pergi kerja, bila mana balik diberitahukan apa yang dengar daripada Rasulullah. Yani mereka sampai sedemikian, tak ada sebab untuk tidak mencari ilmu, tak ada sebab karena kesibukan tak cari ilmu. Sampai tukar shift untuk bekerja dan akan dikongsi sama ilmunya dan manfaat rezeki yang didapat, demi untuk tidak mahu terlepas peluang mendapatkan ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu hari ketika tiba giliran Itban bin Malik hadir majlis ilmu bersama dengan Rasulullah, Sayyidina Umar pergi kerja. Maka Itban bin Malik waktu itu datang ke rumah Sayyidina Umar dan ketuk pintu dengan kuat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintu dalam keadaan terkejut dengan ketukan yang begitu dahsyat. Kata Itban bin Malik mengatakan, satu perkara besar sudah terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah bermasalah dengan ahli keluarganya, yakni ada masalah dengan rumah tangganya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, adakah Rasulullah ceraikan istrinya? Kata Itban bin Malik mengatakan, saya tak tahu. Sayyidina Umar terus keluar daripada rumahnya, pergi ke rumah Hafsah, putrinya. Didapati putrinya sedang menangis. Ini mesti Rasulullah masalah dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah adalah putri kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, wahai putriku, kamu jangan mengganggu Rasulullah, jangan menuntut apa-apa daripada Rasulullah. Kalaupun Rasulullah memberikan kasih sayang dan cintanya yang lebih kepada orang lain, kamu jangan cemburu. Yang dimaksudkan adalah kalau Nabi memberikan perhatian lebih kepada Siti Aisyah, kamu jangan cemburu, sebab Sayyidina Umar tahu kalau Nabi amat sayangkan kepada Siti Aisyah. Maka Siti Hafsah ditanya, adakah kamu diceraikan oleh Rasulullah? Siti Hafsah pun mengatakan, saya tak tahu. Makin gelisah Sayyidina Umar bin Khattab, dia pergi ke rumah Rasulullah. Tengok bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar satu berita, dia tak terima bulat-bulat macam kita zaman kita sekarang. Terima saja SMS, WhatsApp, terus forward kepada 100 grup, angkat terus. Ambillah ibrah daripada Sayyidina Umar sikit. Hidup di zaman Nabi SAW, jumpa dengan orangnya. Kita terima tak tahu siapa yang hantar, Allahu a'lam. Kon mungkin syarikat yang hantar, Allahu a'lam bagaimana dihantar juga. So kita termasuk daripada membantu menyebarkan maklumat yang tidak jelas. Jangan gairah sangat. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa sifat syaitan. Wa ta'anni minar rahman, perlahan-lahan, tidak gopoh, sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar dengar itu berita, tanya dulu kepada Hafsah. Tanya Itban bin Malik, tanya Itban bin Malik, Allah tak tahu. Ya, ini bagaimana? Tak mau untuk memberikan komentar apa-apa yang dia memang tak tahu, tapi dengar ada masalah. Datang kepada Hafsah, ditanya, dah cerai? Kata Siti Hafsah mengatakan tak tahu. Datang kepada Rasulullah SAW, sumbernya. Datang jumpa dengan baginda Rasulullah. Waktu itu rumah Nabi dijaga oleh satu orang. Kata Sayyidina Umar minta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Orang itu datang dengan Rasulullah, kemudian memberitahukan, ya Rasulullah, Sayyidina Umar berada depan pintu untuk berjumpa. Nabi diam. Orang itu pun tak berani mengulang balik, sebab dia dah tahu Nabi dengar apa disampaikan
oleh penjaga itu. Nabi diam, maka dia pun pergi. Mengatakan kepada Sayyidina Umar, aku dah bagi tahu kepada Nabi, Nabi diam. Sayyidina Umar duduk dalam keadaan gelisah. Bangkit balik, bagi tahu sekali lagi. Tidak putus asa untuk mendapatkan sumber informasi. Bukan fudul, bukan nak campur tangan dalam benda yang dia tak terlibat. Tidak, nak memastikan berita supaya tidak ada perkara yang diekspos di tengah-tengah masyarakat tanpa ada kebenarannya. Nak memastikan berita itu benar atau tidak. Dan tengok nanti apa kata Sayyidina Umar setelah mendengarkan berita itu. Duduk. Kali yang kedua datang kepada pengawal penjaga rumah Nabi, bagi tahu Umar bin Khattab nak jumpa. Orang itu pun balik, bagi tahu kepada Rasulullah. Umar bin Khattab depan pintu. Nabi diam. Keluar balik orang itu bagi tahu. Aku dah bagi tahu, Nabi diam. Makin gelisah Sayyidina Umar. Duduk sekejap, lepas bangkit balik, bagi tahu Umar bin Khattab nak jumpa. 3 kali orang itu bagi tahu kepada Nabi, Nabi diam. Orang itu pun bagi tahu kepada Sayyidina Umar, aku dah bagi tahu kepada Nabi, Nabi diam. Maka Sayyidina Umar pergi. Ketika Sayyidina Umar pergi, pembantu itu dipanggil oleh Rasulullah, suruh panggil Sayyidina Umar. Dan didapati Nabi berbaring di sebuah halaman rumahnya. Dalam keadaan bumbung rumah itu masih terik panas matahari masuk. Dan beliau berbaring tanpa beralaskan baju, yakni tak ada baju. Nampak ketulan keringat itu membasahi badannya. Bukan matahari, bukan ekor, matahari. Dan itu dituri tanah Nabi SAW. Tak ada karpet. Dan aku melihat beliau dalam keadaan sedih. Maka ketika bangkit, nampak Rasulullah Sayyidina Umar masuk. Pertama disoal oleh Sayyidina Umar, adakah engkau menceraikan istri-istrimu? Nabi mengatakan tidak. Terus dia berteriak keluar, Nabi tidak ceraikan istrinya. Untuk apa? Saya rasa kata-kata itu untuk mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat memberitahukan berita yang tak jelas. Ditutup dulu oleh Sayyidina Umar Khattab. Nabi tak ceraikan. Hati-hati jangan sebarkan maklumat yang tidak betul. Faham tuh, zaman kita sekarang Allah takut kita. Orang tak bertanggung jawab apa yang disebarkan itu mengundang fitnah atau tidak. Andai tak ada smartphone itu, yang minimal macam dulu, kurang fitnah. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan setelah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku tadi datang pergi ke tempat Hafsah dan aku tegur kepada dia. Tengok bapak mertua. Menegur kepada Hafsah. Aku bilang, aku bagi tahu kepada dia, jangan menuntut apa-apa daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah memberikan kasih sayang yang lebih kepada orang lain, yang dimaksudkan Siti Aisyah, kamu jangan cemburu. Maka Nabi tersenyum. Sayyidina Umar seronok tengok Nabi tersenyum, dan ini adalah bahagian yang diinginkan oleh Sayyidina Umar untuk menghibur kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Sayyidina Umar pula, nampak Nabi tersenyum, ditambahkan lagi oleh Sayyidina Umar kata-kata yang membuat Nabi tersenyum. Ya Rasulullah, kami di Mekah adalah golongan orang-orang yang mengontrol kepada istri-istri kami, masyarakat Mekah. Tapi ketika kami berhijrah, kami dapati kaum yang dikontrol oleh perempuan, yakni laki-laki di Madinah banyak dikawal oleh perempuan. Maka perempuan-perempuan kami di Mekah yang berhijrah bersama kami ke Madinah belajar dengan orang perempuan Ansar yang mengontrol kepada suaminya, sehingga perempuan-perempuan Mekah ini dah mula berani lawan kepada kepada suaminya. Maka Nabi semakin tersenyum. Bukan nak
hiburan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Yang ketiga, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidur, yakni Nabi kalau waktu itu tidur tanpa beralas dan nampak ketulan keringat Nabi SAW. Kisra dan Kaisar tidur di tempat-tempat yang sedap dan selesa. Engkau adalah Rasulullah, tidur di tempat ini engkau lebih layak untuk mendapatkan yang lebih nikmat berbandingkan mereka. Berubah Nabi. Yang tadi oke, masih. Tapi dalam masalah prinsip mengukur sesuatu dengan keduniaan, di sini Nabi menegur. Ya Umar, adakah dalam hal ini masih akan dipertikaikan juga masalah keduniaan, mencari keselesaan dalam hal keduniaan? Tidakkah kamu mahu untuk mereka, raja-raja itu di dunia adalah untuk mereka mendapatkan di dunia, tapi bagi kami nanti di akhirat? Diingatkan oleh Nabi tentang bagaimana kenikmatan sebenar di negeri sedang bermasalah, tapi tidak menutup pintu untuk menyampaikan kebenaran dalam keadaan apapun juga. Fahimtum? Walhasil ini kisah Itban bin Malik. Jadi pusing karena terkait dengan kawan rapat Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Orang yang datang ini dalam keadaan rambutnya basah adalah Itban bin Malik. Kata baginda Rasulullah, la'allana ajalnak. Adakah saya ini menyebabkan kamu datang dengan segera, yakni dalam keadaan rambutnya basah, kiasan dalam keadaan dia baru bersama dengan istrinya. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian dia pun datang dalam keadaan tergesa-gesa dan mandi terlebih dahulu. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu dalam keadaan seperti ini, yang dipanggil dan menuntut kesegeraan kamu untuk datang, maka hendaklah kamu berwudu. Jadi di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, istajibu lillah, cepatlah di dalam merespon untuk kerana Allah bila mana kamu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya lima yuhyikum, untuk kamu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dipanggil untuk menerima satu perintah ataupun sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dipanggil cepat respon. Ayat ini ketika turun, salah seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab sedang salat. Lalu dipanggil oleh Nabi, ya Ubay. Ubay yang mendengar panggilan Nabi, dia berpikir, adakah aku jawab panggilan Nabi atau aku selesaikan salat? Sementara salat ini adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kali yang kedua, maka dia pun salat ke atau nak panggilan, dipercepat salatnya. Karena lambat datang, ketika datang kepada Nabi, maka ditanya, kenapa kamu lambat datang? Syuf, ini bukan tak datang, tapi lambat datang. Artinya apa? Bila mana dipanggil oleh Rasulullah SAW dalam keadaan apapun juga, kena merespon panggilan Nabi. Kata Ubay mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang salat. Kata Nabi, kamu tidak mendengar, tidak tahukah firman Allah Subhanahu wa taala, idza da'a ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah kamu mendengar firman Allah, wahai orang-orang beriman, responlah seruan karena Allah idza da'akum, bila mana Allah memanggil kepada kamu dan juga Rasulnya untuk memberikan kehidupan kepada kamu. Yakni bila mana dipanggil cepat datang, walaupun dalam salat, walaupun dalam keadaan salat. Sahabat ini, Itban bin Malik, ketika dipanggil datangnya lambat. Sebab apa? Sebab mandi tadi. Maka kata baginda Rasulullah ketika nampak basah rambutnya, Nabi pun bertanya, adakah saya ini menyebabkan kamu datang dengan segera sebelum selesai kamu melakukan apa yang dilakukan? Maka kata Itban bin Malik mengatakan, ya. Maka kata baginda Rasulullah, kalau berlaku yang seperti ini, kamu tak perlu untuk menghabiskan mandinya, tapi berwudu dan datanglah kepada kami. Yang penting cepat di dalam merespon. Bila mana yang memanggil itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini
adalah menceritakan tentang bagaimana sikap para sahabat kalau dipanggil oleh Nabi, mereka akan segera datang. Dan akan dianggap sebagai tidak menepati sopan santun dan juga tuntutan syarak bila mana melambatkan kedatangan kita atau kedatangan sahabat bila mana dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diperintahkan di sini fa'alaikal wudu, maka cukup bagi kamu adalah berwudu. Ajib, adakah untuk mendatangi panggilan Rasulullah atau keluar daripada rumah mesti dalam keadaan wudu? Tidak. Tapi Nabi ingin mengajarkan supaya seseorang membiasakan diri berada dalam keadaan bersuci dan tidak membiasakan diri keluar dalam keadaan janabah. Olehada di antara perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh seorang yang junub bila mana ia makan sementara ia berada dalam keadaan janabah, ataupun tidur sementara ia berada dalam keadaan janabah. Kalau begitu bagaimana? Dalam keadaan janabah nak tidur, wudu, lepas itu tidur. Kalaupun akan ditunda mandinya, tapi jangan membiasakan diri tidur dalam keadaan janabah. Berada dalam keadaan wudu, masih kita berada dalam keadaan suci, terangkat hadas kecil. Kalau kita tidak dalam keadaan berwudu, kita dalam keadaan hadas kecil, pada masa yang sama berada dalam keadaan hadas besar. Dan adab ketika berwudu, adab ketika tidur, hendaklah kita berada dalam keadaan berwudu. Faham dong? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita bahaskan sedikit bab berkenaan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anak. Kita ceritakan dalam beberapa kelas yang lalu sebab-sebab, faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak mempunyai perangai yang tidak sehat ataupun mempunyai akhlak yang buruk. Salah satu penyebab utamanya daripada beberapa sebab yang lain adalah al-rifqah as-su', yaitu persahabatan yang buruk, yakni berteman dengan orang yang tidak betul akhlaknya, berteman dengan anak-anak yang nakal, maka akan menyebabkan perangai anak yang nakal akan menular kepada anak yang tidak nakal, maka anak itu pun juga akan menjadi anak yang nakal juga. Ini tanggung jawab orang tua adalah untuk memantau kepada anak-anak, kepada siapa dia berkawan, dan juga memantau untuk memberitahukan kepada anak-anak kepada siapa sepatutnya ia berkawan. Jadi bukan hanya orang tua melarang anak-anak untuk jangan kamu berkawan dengan si fulan, jangan kamu berkawan dengan si fulan. Kalau begitu nak berkawan dengan siapa? Sementara persahabatan anak-anak itu adalah diperlukan supaya anak tidak hidup terkucil, tidak eksklusif. Perangai anak itu kalau orang kampung bilang dipingit, maksudnya itu tak boleh bermain dengan siapa-siapa. Dia tak boleh mempunyai perangai yang sehat kalau hanya ditahan di rumah sahaja. Tak apa berkawan, tapi ditunjukkan dengan siapa sepatutnya berkawan, dengan siapa tak sepatutnya berkawan. Kecuali kalau di luar sana tak ada kawan yang betul, baru tahan di rumah, tak apa. Faham tu? Olehada dikatakan al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil, kata baginda Rasulullah. Seseorang itu akan berada pada agama atau pada perangai temannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa ia berteman. Dan saya bahaskan dalam kelas yang lalu beberapa hadis Nabi SAW perumpamaan persahabatan dengan orang, dengan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik. Perumpamanya adalah umpama orang yang dia pergi ke kedai minyak wangi, maka dia dapat baunya, dapat beli minyak wanginya, kurang-kurang dapat secuil pun minyak wangi. Jadi kalau berkawan dengan teman yang baik sama dengan orang mendapatkan minyak wangi tadi. Tapi kalau berkawan dengan yang tidak baik, maka dia macam datang pergi ke kedai besi atau welding gitu, sehingga dia terkena kotornya, terkena percikan apinya. Maka demikian juga kawan, bila mana berkawan dengan yang tidak baik, maka akan terkesan daripada tidak baik tersebut. Di antara sebab dan faktor yang boleh menyebabkan anak rosak akhlaknya, moralnya adalah musyahadatuhum aflaman jarimati wal jinsi. Mereka suka tengok film al-jarimah. Al-jarimah ini film-film yang ada tembak-menembak, ada polis, ada penjahat, ada pencuri, ada something, macam-macam.
Sehingga apa yang disaksikan oleh budak-budak daripada perangai yang ditayangkan dalam TV, dia menjadi sumber inspirasi dan ilmu kepada mereka budak-budak yang untuk boleh meniru. Saya ingat di dalam surat kabar baru ini beberapa bulan yang lalu, budak kecil umur di China, dia dibelikan oleh bapaknya baju Superman yang biru itu. Dia buka tingkap, dia lompat ke atas. Kenapa budak itu berbuat demikian? Kalau bukan kesan daripada film. Fahim tuh. Ini baru dalam bentuk film. Dan yang kedua adalah aflamul jins. Film-film yang orang-orang dewasa. Yang ada satu adegan yang tidak sepatutnya dinampak oleh budak-budak, sehingga budak-budak akan belajar. Maka tugasan orang tua kita sekarang menghadapi keadaan yang susah untuk dielakkan, yaitu keberadaan televisi dalam rumah. Tak seorang pun tak punya televisi. Dan kalau kita tidak memberikan kawalan kepada budak-budak yang ada di dalam rumah kita, apa yang dilihat daripada acara-acara televisi itu, kita menyumbang kepada anak-anak kita sendiri untuk mempunyai perangai seperti mana dinampak oleh anak-anak daripada tayangan televisi. Kalaupun tidak boleh mengelak daripada tidak punya televisi di rumah, berbijaklah untuk menjadi orang tua yang dapat mengawal anaknya, mana patut ditengok, mana patut tidak ditengok. Kalau tidak, kita menyumbang untuk merosakkan akhlak, moral, perangai anak yang kita sayangi, anak yang kita keluarkan nafkah untuk didik, anak yang kita nak dia jadi orang baik. Kita sendiri yang mencipta anak itu untuk menjadi orang yang baik. Kita sedar, kita tak sedar, kita tahu, kita tak tahu, itu realiti yang banyak terjadi dibuktikan tentang bagaimana anak-anak terkesan dengan film-film yang ditayangkan di televisi. Lebih lagi dengan astronya, lebih lagi dengan internetnya. Faham dong? Kemudian faktor yang berikutnya yang menyebabkan anak-anak mempunyai perangai yang buruk adalah takhallil abawaini an tarbiyatul walad. Takhalli al-abawaini an tarbiyatul walad. Pengabaian kedua ibu bapa di dalam mengambil berat, mendidik, mengambil perhatian kepada anak-anak. Khususnya, kata penulis di sini, khususnya adalah daurul peranan seorang ibu. Pengabaian orang tua mendidik anak-anak di dalam rumah, dalam hal ini secara spesifik adalah ibu. Walaupun ayah juga termasuk, tapi oleh kerana tanggung jawab nafkah yang dibebankan di dalam agama terhadap laki-laki, dalam hal ini adalah ayah banyak di luar untuk mencari nafkah. Tapi yang di rumah, yang nafkahnya diwajibkan oleh agama kepada lelaki untuk diberikan nafkah kepada istri, itu tanggung jawab utamanya adalah mendidik anak. Adapun dengan alasan untuk mengabaikan menjaga anak-anak karena kesibukan mencari keduniaan, lebih-lebih lagi bila mana apa yang didapat mencukupi, tetapi nak juga mencari keduniaan hanya semata-mata untuk kemewahan, sehingga menyebabkan terabainya anak-anak untuk dididik dengan benar, maka dalam hal ini dia mengabaikan apa yang sudah disuruh oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga engkau punya diri dan ahli keluarga engkau daripada api neraka. Macam mana menjaga anak daripada api neraka? Adalah dengan dididik, dengan diberitahukan ini betul, ini salah, supaya tahu yang betul untuk dibuat, yang salah ditinggalkan. Tapi kalau anak tidak diajarkan mana yang betul, mana yang salah oleh ibu ataupun oleh ayahnya, maka dalam hal ini anak tak mempunyai neraca untuk membezakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Idan berhati-hati
tanggung jawab orang tua kepada anaknya untuk tidak mengabaikan pendidikan, khususnya adalah peranan ibu. Kita melihat di dalam sejarah dua orang imam besar yang dididik oleh ibunya walaupun tanpa ayah, ingin memberitahukan dan membuktikan bagaimana pentingnya peranan ibu terhadap anak-anaknya. Terkadang tanpa ayah pun ibu boleh menjadikan anak itu orang yang besar dan hebat. Dan hingga hari ini kita banyak mengulang-ulang tentang dua orang besar dalam sejarah yang dalam sejarah silam yang namanya sentiasa dikenang sampai sekarang. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Beliau yatim. Yang mendidik beliau adalah ibunya, sehingga menjadi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang sekarang menjadi imam mazhab kepada kita. Hasil kegigihan dan perjuangan seorang ibu. Masa kecilnya Imam Syafi'i diajarkan oleh ibunya, dihantarkan untuk belajar Al-Quran, sehingga dalam usia 7 tahun boleh menghafal Al-Quranul Karim. Dan ibunya sentiasa memperdengarkan Al-Quran kepada Imam Syafi'i. Ketika masuk usia remaja, ibunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, kau pergi untuk cari ilmu. Mengorbankan perasaan dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu. Dan biasanya anak kalau pergi ke luar negara untuk pergi belajar, yang paling susah itu adalah ibu. Tapi ini yang menyuruh untuk pergi ibunya sendiri, sebab ibunya tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Disuruh belajar. Apa pesanan ibunya kepada Imam Syafi'i? Jangan kamu kembali kecuali membawa ilmu. Bertahun-tahun berada di Madinah, belajar dengan Imam Malik dan para masyayikh, sehingga menjadi orang yang besar. Kemudian gubernur memberikan hadiah harta kepada Imam Syafi'i karena kepandaian Imam Syafi'i yang dibuktikan oleh gubernur Madinah. Kembali ke kota Mekah untuk menziarahi ibunya. Sebanyak mana dia dapat duit daripada gubernur Madinah, diinfakkan kepada fuqara masakin sampai habis. Sampai ke kota Madinah, ke Mekah, ketuk pintu, ditanya, siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa yang kamu bawa? Tak dibuka dulu pintu, tak dipeluk dulu walaupun hati rindu. Nak dibuktikan apa datang sekian lama tak berjumpa, supaya kerinduan itu berbaloi dengan sekian lama berpisah. Tak dibuka pintu dulu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tanya dulu, apa yang kamu bawa? Kalau zaman kita sekarang, anak kita datang dari negara mengejut, surprise. Macam orang datang surprise, melompat daripada dalam untuk buka pintu. Kenapa tak bagi tahu, bla bla bla, tak ditanya dulu apa dia dapat. Ibu, apa yang kamu dapat? Dengan apa kamu datang? Dan aku tidak membawa apa-apa kecuali ilmu. Baru dibuka. Kalau 1 dinar engkau bawa ke rumah ini, aku tidak akan buka pintu. Tanaman bagaimana semangat seorang ibu supaya anak fokus ketika dihantar untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Jadi Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i bukan dengan skrip mata macam itu jadi orang besar, kalau bukan karena didikan daripada ibunya dan juga usaha Imam Syafi'i. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani, pun yatim juga, tapi jadi orang besar, sehingga seluruh ulama di zamannya mengakui tentang kehebatan keilmuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau dididik oleh ibunya. Dalam usia remaja juga ibunya pun melepaskannya untuk pergi ke Baghdad cari ilmu. Karena katanya, wahai anakku, ini sisa daripada harta yang tinggalkan oleh ayahmu untuk diberikan kepada engkau sebagai bekal untuk engkau mencari ilmu. Gunakan sebijak mungkin, diletakkan dalam poket sini, dijahit, dititipkan ke satu kafilah yang akan pergi ke Baghdad untuk mencari ilmu, karena Baghdad dikenali dengan kota ilmu.
dikorbankan, berpisah, tak apa. Bukan mesti sayang kepada anak, dijaga 24 jam itu anak, tapi diisi dengan ilmu. Itu baru orang tua yang sayang kepada anaknya. Tapi ilmu yang boleh menjaga kepada anak, bukan ilmu yang merosakkan kepada anak. Berapa banyak orang tua yang bangga kalau anaknya banyak datang membawa duit, dan berapa banyak orang yang gembira anaknya bila mana datang dengan dia membawa ilmu yang bermanfaat. Fahimtum? Walhada Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ibunya menasihatkan, wa usika ya waladi alla takdzib. Aku berwasiat kepadamu wahai anakku, jangan kau berdusta. Wasiat ibunya, jangan berdusta. Dan Allah syahid, Allah menjadi saksi akan apa yang aku katakan kepada engkau untuk tidak berdusta. Dititipkan kepada kafilah pun bawa Syekh Abdul Qadir Jalani ke Baghdad. Di perjalanan kisahnya cukup masyhur, perompak datang merompak, diambil harta semua kafilah, termasuk yang akhirnya adalah Syekh Abdul Qadir Jalani yang masih kecil. Waktu itu ditanya, kamu ada duit? Gak ada. Gal mana duitnya? Gak ada dalam poket aku sini. Kata perompak itu mengatakan, kamu tahu siapa aku? Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, kamu adalah perompak yang akan ambil duit saya. Kata perompak itu mengatakan, kenapa kamu berkata jujur? Ya, aku berjanji kepada ibu aku untuk tidak berdusta. Kata perompak itu, dia masih diajak berbicara sama perompak itu. Mana ibu kamu tahu kalau kamu berdusta saat ini? Katanya, saya ketika mengambil janji daripada ibu untuk tidak berdusta, disaksikan oleh Allah. Maka saya tidak akan berdusta di mana saja saya berada. Kata perompak itu, Allah, budak kecil ambil janji kepada ibunya, disaksikan oleh Allah, tak mahu mengingkari janjinya kepada ibunya. Kita bertahun-tahun merompak ambil harta orang, tak takut dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalah dengan budak kecil ini. Kata ketua perompak itu, kasih balik harta itu kepada kafilah yang dirompak tadi, kasih balik. Tak jadi merompak. Ketua perompak itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, kamu nak pergi mana? Aku nak pergi Baghdad cari ilmu. Katanya, aku ikut dengan kau cari ilmu juga. Kata Syekh Abdul Qadir, mereka adalah orang pertama yang bertobat dengan tangan aku, yakni dengan sebab Syekh Abdul Qadir jalan. Sebab apa? Dididik oleh ibunya, sehingga jadilah orang besar. Dan yang penting di sini adalah tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak-anak, khususnya adalah ibu. Kata syair, ini syair cantik ini. Katanya, laisal yatimu man intaha abawahu hammal hayati wa khallafahu dalila. Bukan dikatakan yatim orang yang kedua orang tuanya sudah tiada dari kehidupan. Bukan itu yatim. Tapi innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Talqa lahu umman wa takhallat aban masyghula. Orang yang dikatakan yatim itu adalah orang yang mempunyai ibu atau ayah yang sibuk. Itu yatim. Bukan tak punya ayah, tak punya ibu. Ada ayah ibunya, sibuk tak sempat mengurus anak, mendidik anak. Tak ada yang lebih berharga harta yang kita punya melebihi daripada anak. Jangan karena harta dunia kita abaikan anak. Iya, kami cari dunia untuk anak juga. Semua orang akan mengatakan demikian. Ya, carilah harta untuk mendidik kepada anak-anak, tapi bukan menyebabkan pengabaian kepada anak-anak. Orang tua karena mesti jujur dengan diri sendiri dan tanggung jawabnya kepada anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada ahli keluarga dan mendidik kepada anak-anak. Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala pelihara anak-anak kita, akhlaknya, perangainya, imannya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka adalah orang-orang yang beriman, bertaubat, dan orang-orang yang saleh insyaAllah. Amin Allahumma amin. Seorang istri kematian suami, berapa hari iddahnya? Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bolehkah tinggal di rumah anaknya
Perintahnya adalah tinggal di rumah di mana suaminya menempatkan dia itu tinggal, yakni di rumah suami. Kecuali bila mana di rumah suami itu berbahaya, sendirian dan berbahaya akan keselamatan, baru dalam hal ini al-darurat tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat boleh melakukan hal-hal yang untuk mengelakkan daripada perkara tersebut. Dan bolehkah seminggu sekali ia pulang ke rumahnya, dan bolehkah ia menyambut hari raya di rumahnya? Selain daripada iddah 4 bulan 10 hari, perintahnya kepada istri itu untuk berada di rumah dan tidak kemana-mana selagi tidak ada perkara yang darurat. Menyambut hari raya, pergi ke tempat fulan, tidak termasuk daripada daruriyah, bukan perkara yang darurat. Apa yang darurat? Nak pergi ke klinik karena sakit, ataupun sebab-sebab yang mustahak mesti dia keluar. Selain daripada perkara-perkara yang mustahak, maka tidak diperbolehkan untuk keluar. Minta pencerahan tentang apa kolostrum? Najis yang keluar dari lubang yang ditepuk di perut, adakah ia membatalkan kepada wudu? Macam saya gambarkan tadi, orang yang berada dalam keadaan uzur, baik istihadah ataupun salisil baul, ataupun orang yang tak boleh nak kontrol keluarnya najis disebabkan oleh kerana membawa kantong najis, ianya termasuk daripada orang yang dalam keadaan orang yang diuzurkan, yakni najisnya walaupun keluar sementara ia berada dalam keadaan salat, salatnya tetap sah, tapi dengan syarat orang itu mesti berwudu setiap kali salat. Yang kedua, setiap kali nak salat bersihkan dulu, kantongnya dibersihkan dulu, dah bersih baru dia ambil wudu pergi salat. Maka ketika saat ambil wudu nak pergi salat, kalaupun ada najis yang keluar, teruskan saja. Intinya dia sudah bersihkan dulu sebelum berwudu, supaya tidak dikategorikan membawa najis ketika hendak berwudu, sementara dia boleh untuk membersihkan najis tersebut sebelum berwudu, dan berwudunya mesti selepas masuk waktu salat. Bolehkah kita berniat korban atas nama ibu bapa yang sudah tiada? Bila mana ibu bapa yang sudah tiada berwasiat untuk dilakukan korbannya, maka menunaikan wasiat itu diperbolehkan. Bolehkah kita ubah korban di luar negara, contohnya Kamboja dan Mekah? Menjadi perbincangan ulama untuk memindahkan amal ibadah korban ke luar negara, boleh atau tidak. Keutamaannya adalah dilakukan di dalam negara sendiri, selagi di negara itu masih ada orang-orang miskin yang boleh menerima daging korban. Kalaupun akan dipindah ke luar negara dengan keadaan di negaranya mencukupi, dipindahkan ke negara-negara yang susah. Apakah hukum memakai masker dengan menutup mulut, hidung, sebabkan berwajahnya ketika di dalam ihram? Naam, al-ulama memberikan penjelasan berkenaan dengan menutup muka yang tidak diperbolehkan ketika berada dalam keadaan ihram, dengan menggunakan penutup hidung untuk mengelak daripada hal-hal yang boleh menyebabkan memudaratkan kepada orang yang berihram. Sebahagian ulama mengatakan kalau itu tidak termasuk daripada penutup muka, yang dilarang adalah menutup muka. Maka dalam hal ini mereka yang daripada kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya penutup hidung itu bukan kepada penutup muka, mereka memperbolehkan untuk menggunakannya. Bolehkah pihak lelaki memakai cincin yang ada batu hiasan atau kayu dari sedikit sulut emas swasta? Benarkah penjelasan tentang sunnah memakai cincin?
Daripada memakai cincin bagi laki-laki, terdapat beberapa riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, kalau baginda Rasulullah memakai cincin di tangan kanan dan juga di tangan kiri. Di tangan kanan Nabi menggunakan pada bahagian jari, ini apa namanya, jari kelingking. Dalam riwayat yang lain di kiri juga pada bahagian jari kelingking. Terdapat riwayat yang tidak sekuat yang pertama, menggunakan pada jari manis. Tapi yang riwayat yang lebih kuat adalah pada jari kelingking, tangan kanan ataupun juga tangan kiri. Dua-dua riwayat ada. Maka dalam hal ini diperbolehkan menggunakan cincin bagi laki-laki pada jari kelingking yang dikuatkan kanan ataupun juga kiri. Yang tidak boleh menggunakan cincin pada kanan itu adalah bila mana pada selain daripada jari ini tadi, ibu jari, jari telunjuk atau jari tengah. Adalah tidak. Tapi perempuan boleh menggunakan di mana saja jari-jarinya, tidak seperti laki-laki. Menggunakan cincin yang bersuasa. Dilihat bahan suasanya itu, kalau asalnya cincin itu daripada perak, lalu dilapisi dengan emas dalam yang dengan dinamakan suasa, yang tidak ada jirim, yang tidak ada kadar yang bernilai. Kalau dipisahkan emas itu, tak ada kadar yang terpisah daripada emas yang bernilai untuk dijual, maka dalam hal ini bergantung kepada keperluan menggunakan suasa tersebut. Paling tidak akan menjadi hukumnya adalah makruh bila mana tujuannya jas untuk perhiasan sahaja. Tapi kalau suasanya tebal, boleh ada nilainya, maka yang termasuk adalah perkara yang diharamkan karena adanya emas. Ini kalau suasanya di luar, yang ini boleh dipisahkan. Tapi kalau emasnya bercampur dengan besinya atau dengan peraknya dicampur jadi satu, tak boleh dipisahkan. Maka dalam hal ini ada unsur emas kepada cincin tersebut. Yang ini adalah tidak dibenarkan karena tidak dapat dipisahkan antara emas dengan yang bukan emas. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan diperbolehkan. Kalau perempuan bukan suasa saja, emas pun diperbolehkan. Kita disarankan untuk bersahabat dengan orang yang soleh. Jika kita mempunyai sahabat yang berbuat maksiat, bagaimana kita nak dakwah kepada mereka? Jika kita tidak berdakwah dengan mereka, bagaimana pula kita nak dakwah kepada mereka? Dia tanya bagaimana kita nak berdakwah dengan mereka. Jika kita tidak berdakwah dengan mereka, bagaimana pula kita nak berdakwah dengan mereka, kepada mereka? Walhasil macam mana di antara hak persahabatan itu adalah menasihati sahabat. Di antara hak persahabatan adalah menasihati kepada sahabat. Kita bersahabat tentunya adalah memilih orang yang baik. Tapi untuk memilih sahabat yang tidak baik, untuk kita memilih sahabat yang tidak baik, pada dasarnya adalah orang yang tidak baik, tak boleh untuk dijadikan sahabat, supaya khawatir kita terbawa kepada perangai yang tidak baik. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan orang yang tidak baik, bukan dalam untuk bersahabat dengannya, tapi untuk menasihati kepadanya. Kalau kita bersahabat, kita sendiri cari teman untuk kita nak ambil manfaat daripada persahabatan. Tapi kalau temannya yang tidak baik, maka dalam hal ini kita bukan nak bersahabat, tetapi nak mendekati untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut, bukan untuk dijadikan sahabat. Macam mana nak menegurnya? Adalah teguran yang masing-masing akan tahu melalui hubungan persahabatannya dengan temannya. Cara apa yang paling baik? Dengan kata-kata lemah lembut, baik melalui orang lain ataupun mengingatkan dengan apa saja yang kalau sudah sampai kepada batasan maksimum dia tak boleh berubah, maka lebih baik dia ditinggalkan untuk tidak tergelincir bersahabat dengan orang yang buruk perangainya. Allah, ya cukup dah. Seperti yang difahami, Nabi sebelum Muhammad diutuskan sesuatu, kaum bersoalnya bagaimana keadaan kaum lalu yang tidak diutuskan kepada mereka
seorang nabi pada zaman itu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah nasib umat-umat yang tidak diutus. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bagaimanakah atau apakah cara terbaik yang boleh dilakukan jika telah terlibat dengan dosa riba? Sebagai contoh, pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak boleh adalah mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana harta daripada riba itu dipergunakan untuk hal-hal yang kita pakai, maka hendaklah digantikan daripada harta tersebut yang dibeli daripada pergunakan daripada harta riba untuk dipergunakan harta riba kepada tempat yang lain, seperti untuk hal-hal yang bersifatnya bukan untuk kegunaan sendiri. Sekarang masalah harta riba, berbagai macam ulama yang mengatakan bahwasanya harta riba boleh digunakan untuk kepentingan bukan kepentingan pribadi, kepentingan orang awam. Yani kalau dahulu contohnya nak buat, maaf cakap, tandas awam yang semua orang boleh menggunakan, atau jembatan antara dua kampung yang semua orang boleh mempergunakan, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kembali kepada diri sendiri. Kalau yang daripada harta riba itu adalah diberikan untuk kereta kita umpamanya, baik kalau berusaha untuk menggantikan supaya kita tidak mempergunakan barang yang kita pakai daripada sumber yang tidak halal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah tanda anak lelaki sudah mumayyiz? Mumayyiz ini adalah usia di mana anak laki-laki atau perempuan sudah boleh mandiri walaupun belum balik, yakni cekap dalam bercakap, boleh urus diri sendiri, keperluan untuk makannya, tidurnya, dan istinjanya dia boleh urus sendiri. Maka ini akan dikatakan sebagai mumayyiz walaupun belum balik. Dia tak boleh untuk diukur dengan tahun, akan tetapi daripada kecekapan anak itu. Daripada kertas yang minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Muhammad Faiz bin Muhammad Fauzi dalam pemeriksaan UPSR, insyaallah, dan juga anak-anak kita semua dan juga semua pelajar-pelajar di Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka di rumah mereka, di sekolah mereka, dan menjadi anak yang baik, yang berbudi baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga daripada segala faktor-faktor yang merosakkan moral dan akhlak anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang berilmu dan mengamalkan ilmu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkaya kita dengan ilmu. Allahumma hdina bihudak wa jana mimman yashari'u firullah wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Pak Habib.